Halo semuanya, selamat datang lagi di Bisa Trading ya. Selamat datang untuk teman-teman semua. Channel ini adalah channel membahas mengenai trading forex dan komoditi teman-teman serta trading index juga ke depannya. So, di hari ini kita akan menjelaskan ya alasan kita entry sell di GBP USD sama di Euro USD teman-teman. Jadi untuk teman-teman nih saya beritahu ya, kita ada channel khusus ya teman-teman di Telegram dan ini gratis. Dan saya sering juga share-share signal di sini teman-teman. Dan terakhir itu kita down sekitar 250 pips di XAU USD teman-teman, dan signalnya juga saya berikan secara gratis. Jadi untuk teman-teman yang baru nonton ya, itu bisa langsung menuju ke Bisa Trading teman-teman, karena ini channelnya gratis. Dan setiap hari saya akan berikan outlook-outlook serta pemahaman-pemahaman dan ide-ide trading ya. Dan semoga teman-teman bisa terbantu di pasar ya. Jadi teman-teman tradingnya lebih enak dan lebih nyaman gitu. Karena saya tidak hanya memberikan outlook-outlook seperti biasa ya teman-teman. Kalau teman-teman di tempat lain mungkin hanya outlook seperti ini ya. Tetapi kita berikan beberapa outlook-outlook tambahan teman-teman, seperti penggerakan secara intraday. Terus kita berikan juga key level price-nya juga. Dan ada juga technical 1 jam, 2 jam, dan technical harian serta mingguannya ya. Dari sini kita jelaskan juga ya, ada juga yang namanya berita teman-teman atau sentimen ya. Jadi kita berikan setiap hari secara gratis teman-teman di Bisa Trading. Nah, ini adalah channel official kita teman-teman, begitu. Jadi untuk channel yang lebih dalam ya, atau lebih banyak untuk signal-signal dan berita-berita ya, kita ada yang namanya Bisa Trading Corner. Teman-teman bisa chat admin ya, nanti akan diarahkan bagaimana cara masuk ya ke Bisa Trading Corner. Karena di sini tidak hanya signal, kita punya banyak ya market information seperti ini. Dan untuk non farm payroll kemarin ya di bulan April itu dan di atas forecast atau di atas dari ekspektasi, yang dimana kita sempat memberikan estimate atau kemungkinan data yang keluar itu adalah 140.000, dan kita on point teman-teman ya. Nah, jadi datanya keluar itu di atas dari ekspektasi, yang artinya bagus buat USD. Jadi kalau teman-teman perhatikan sekarang USD menguat itu karena ya data non farm payroll-nya kuat, dan kita sudah ekspektasi ya harga akan di atas dari perkiraan teman-teman ya. Kita juga punya historical datanya, market analysisnya, serta market expectationnya. Ini seperti ini teman-teman. Ini lengkap banget. Jadi teman-teman bisa dapat semua informasi seperti ini di Bisa Trading Corner ya. Selain itu kita juga ada ya gold signal, yang di sini ya ini mencakup komoditi teman-teman, termasuk XAU, US oil, silver, dan lain-lain ya. Ini signalnya di sini semua. Kemarin US oil kita down sekitar 200 pip ya. Sebenarnya ini downnya sampai 300 pip teman-teman ya. Dan XAU USD kita down 200 pip. Dan untuk forexnya juga ada teman-teman ya, Euro USD kita down 100, GBP USD kita down 100 kemarin ya. Di sini juga ada news ya, yang dimana teman-teman bisa mendapatkan berita-berita ya up to date mengenai sentimen-sentimen dan berita-berita yang bisa mempengaruhi pasar ya. Contohnya kayak ini teman-teman ya, Israel tidak mencari konflik dengan Turki di Suriah, kata pejabat senior Israel ya. Jadi sentimen-sentimen seperti ini belum rilis di portal berita biasanya atau portal berita mainstream teman-teman, kita sudah dapat duluan karena kita punya akses ya untuk mendapatkan berita-berita lebih cepat daripada portal-portal berita lainnya ya. Jadi kalau teman-teman masuk ke portal news sudah jelas nanti teman-teman dapat berita lebih cepat teman-teman, dan itu bisa teman-teman manfaatkan sebagai acuan dan sentimen pasar pada hari itu. Terus kita juga ada namanya market outlook ya, kita berikan arahan market ini seperti USD CHF ya. Kita berikan juga pandangan pada intraday, analisa teknikal 1 jam, terus ada analisa teknikal hariannya juga, serta analisa teknikal mingguannya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman mau masuk ke Bisa Trading Corner, teman-teman tinggal langsung chat admin ya. Nanti akan diarahkan ke Bisa Trading Corner, begitu teman-teman ya. Nah, jadi untuk hari ini teman-teman kita akan membahas mengenai alasan kita sell di Euro USD dan di GBP USD teman-teman ya. Nah, jadi sebelumnya saya mau review dulu teman-teman ya. Untuk euronya kita terkena stop loss sebenarnya ya, itu sekitar 30 pips, tapi kita berhasil recovery sampai 100 pips. Jadi hitungannya tetap untung teman-teman, 70 pips. Dan dan untuk teman-teman yang masih hold ya, itu lagi running ya 110 pips teman-teman. Jadi ini adalah entry model atau ya trade idea serta signal yang kita berikan untuk GBP USD dan Euro USD teman-teman. Jadi kita lihat dulu nih ya chartnya. Nah, ini adalah Euro USD di 5 menit teman-teman ya. Pertama kita entry di sini. Ya, kita entry itu di sini teman-teman. Sebentar. Kita entry ya di sini ya. Dengan stop loss-nya itu di sini teman-teman ya. Karena apa? Karena di sini ada lower time frame ya.
harga itu membentuk pola bearish teman-teman, dan di sini kita gunakan stop loss 30 ya, take profitnya kita buat 1/2, tetapi terkena stop loss ya. Karena apa? Karena ternyata market masih merespon naik teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya di market informationnya, sorry, di market outlooknya untuk Euro USD di pagi hari itu kita berikan ya potensi 1 jamnya memang sangat bullish ya. Mana dia Euro USD ini ya, analisa teknikal 1 jamnya masih sangat bullish sebenarnya. Tetapi ada beberapa faktor yang membuat kita sell Euro USD saat itu teman-teman. Karena apa? Karena kalau teman-teman perhatikan ya, dolar itu kan sudah tertekan ya. Ini adalah dari pergerakan dari US dollarnya ya. US dollar kan sedang tertekan nih teman-teman ya di hari Jumat ya. Jadi di lower time frame-nya kita berharap US dollar itu dia rebound sedikit teman-teman, kayak gini ke atas gitu ya. At least ya di sini. Tetapi ya sentimen market membawa harga lebih tinggi ya di Euro USD, dan kalau teman-teman perhatikan ini adalah high di New York kemarin teman-teman ya, adalah high di New York kemarin, sekaligus ini juga adalah higher time frame 4 jamnya ya untuk area sini teman-teman ya, area key levelnya di sini. Kenapa saya bisa bilang ini area key level teman-teman? Jadi kalau teman-teman tarik ya garis seperti ini ya, harga retouch atau bereaksi itu di area yang sama teman-teman, di sini ya, terus di sini ada juga ya, di sini ada reaksi juga, di sini ada reaksi, di sini juga ada reaksi teman-teman, begitu ya. Itu adalah alasan kenapa kita entry sell ya di Euro USD teman-teman, begitu ya. Dan kita lihat juga ya 4 jamnya itu bearish teman-teman ya, dan harga juga close di sini ya. Ini adalah high candle, next candle high-nya itu berada di bawah teman-teman ya. Ini adalah pola penurunan sebenarnya teman-teman ya secara technical analysis. Dan kita lihat di 5 menitnya teman-teman, kan harga sempat naik nih ya. Jadi saya dapat satu area lagi ya, satu area unik sekaligus ya area yang bisa teman-teman manfaatkan untuk tradingan teman-teman sehari-hari. Karena rata-rata teman-teman harga ini ya, harga ya kalau kita gambarkan di sini, harga itu kan dia seperti ini teman-teman ya. Ini adalah high, dia turun, dia nggak bakal ya, jarang banget harga itu mencapai area high sebelumnya kalau kita trading di forex ya. Jadi kita bahas di sini adalah forex, bukan gold ya, bukan emas. Jadi kalau misalnya forex itu jarang banget mencapai area high-nya lalu harga turun seperti ini, jarang banget. Ya, setidaknya harga tuh akan mencari area supply ya atau area penawaran terdekat ya dari area high-nya. Kalau teman-teman lihat di sini dari area high ke bawah ya, ini ada beberapa area yang bisa teman-teman gunakan teman-teman berikan tanda dengan Fibonacci retracement seperti ini. Ya, berarti ada di sini 0786 sampai 0618. Berarti satu kotak ini adalah area supply-nya teman-teman di sini ya. Nah, jadi kalau teman-teman sudah terkena stop loss seperti saya ya, dan teman-teman melihat ya di sini ada area ada pola lower time frame ya yang membentuk pola bearish, dan teman-teman kena stop loss, ingat ya, trading itu kalau kena stop loss itu biasa teman-teman ya, asalkan apa? Asalkan teman-teman bisa recovery. Ya kalau stop loss terus ya nggak baik teman-teman. Berarti ada yang salah, entah teman yang salah atau teman-teman tidak bisa mengimplementasikan trading style-nya gitu loh. Mungkin teman-teman tidak cocok dengan style atau setupnya ya. Jadi rata-rata ya harga itu akan bergerak seperti ini teman-teman ya. Harga untuk pair forex itu dia jarang banget nih harga tuh naik sampai ke atas ini, jarang banget. Ya, at least dia akan cari supply terdekatnya ya. Kalau teman-teman tarik dari atas ke bawah menggunakan Fibonacci, dia ada di area 618, 6786 ya. Nah, kalau teman-teman mau gunain ya settingannya, ini adalah settingan saya teman-teman. Teman-teman bisa screenshot dulu ya. Teman-teman bisa implementasikan atau teman-teman bisa pasang di Fibonacci teman-teman. Ini adalah Fibonacci retracement ya, favorit saya teman-teman ya, dengan settingannya seperti ini. Ini sebenarnya settingan dasar ya. Karena saya lebih fokus ke 786 sama 618. Begitu. Nah, gitu teman-teman. Nah, jadi ketika misalnya teman-teman sudah lihat nih 618, 6786 ya, yang teman-teman lakukan itu adalah nextnya menunggu harga mencapai area 0786 618 ya. Kalau sudah dapat, yang perlu kita cari itu sebenarnya ada dua teman-teman. Yang pertama itu adalah setupnya ya. Setupnya itu seperti apa? Setupnya itu nanti ya kalau kita tradingnya seperti ini teman-teman, harga mencapai area sini, dia akan buat double top ya, lalu harga akan turun seperti ini. Ini adalah setupnya ya. Tapi ya pada case ini atau pada kasus kali ini teman-teman ya, Euro USD itu dia turunnya bukan karena pola ya. Maksudnya tuh bukan
karena pola kita entry sell-nya, tapi karena sentimen ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, USD sempat naik ya. Nah, ini sempat naik. Nah, di sini naik ya sampai ke area sini teman-teman. Yang ini adalah area 786 sampai 212 ya. Di sini ada berita teman-teman ya. Ketika harga mencapai titik sini ada berita dan ini adalah beritanya ya. Nah, ini adalah berita mengenai Deutsche Bank yang mengomentari tentang tarif dari Donald Trump teman-teman. Yang itu bisa memberikan dampak buruk terhadap euro dan GBP. Teman-teman tahu ya, ini adalah sentimen. Nah, inilah gunanya teman-teman kalau teman-teman trading bareng kita ya di Bisa Trading, teman-teman akan dapat informasi seperti ini secara cepat ya. Ketika portal-portal berita lain belum rilis, kita sudah rilis ya. Jadi ketika sudah keluar beritanya, teman-teman sudah bisa entry sell ya. Saya sudah kasih tahu di grup eh signal kita di sini teman-teman ya. Sebentar ya, di sini sudah saya beritahu dari 0953 sorry. Ini sudah terkena SL ini ya untuk Euro USD-nya dari 1223. Ini adalah entry sell kita karena saya mendapat berita ya mengenai komentar Deutsche Bank akan tarif dari Donald Trump teman-teman ya. Untuk stop loss kita buat di 35 pips pas itu ya. Dan take profitnya kita buat di 100 pips ya untuk TP2-nya teman-teman di sini ya. Jadi ketika beritanya sudah rilis teman-teman ya, teman-teman bisa lihat ya. Harga kan sudah mulai bereaksi nih ya ketika memasuki area sell kita ya. Teman-teman bisa lihat ya, tuh harga turun langsung. Merespon ya pernyataan dari Deutsche Bank itu teman-teman mengenai tarif dari Donald Trump ya. Dan begitu juga ya alasan kita entry di GBP USD teman-teman ya. Kemarin bentar nih saya hapus dulu ya. Saya lihat pola seperti ini ya. Ini adalah pola rectangle ya atau bearish rectangle teman-teman. Ya, ini adalah pola bearish rectangle di M5 ya. Dan saya melihat ya ini kemungkinan besar harga akan lanjut turun, maka kita entry di area sini. Sini kita area entry ya. Dan saya sudah berikan untuk setupnya teman-teman dan stop lossnya kita tempatkan di sini ya, di atas dari high yang ini teman-teman. Karena saya yakin banget kalau high ini tercapai harga akan reversal harga akan naik lagi teman-teman ya, tidak jadi reversal. Dan ini untuk signalnya juga saya berikan di sini teman-teman ya. Jadi di jam 9 tuh saya sudah lihat ya ini pola dari bearish rectangle. Kita akan sell aja dengan stop lossnya itu sekitar 35 hingga 20 pips teman-teman sesuai dengan areanya begitu. Dan teman-teman lihat ya, ketika harga memasuki sama juga dia kalau teman-teman perhatikan dia ketika harga memasuki jam 12-an ya, teman-teman bisa lihat harga merespon pernyataan dari Deutsche Bank itu teman-teman ya mengenai tarif dari Donald Trump tuh. Harga turun terus teman-teman ya sampai 120 pips ya untuk GBP USD ya. Jadi teman-teman ya kalau teman-teman trading memanfaatkan technical itu bagus ya. Alangkah lebih bagusnya lagi kalau teman-teman trading memanfaatkan data dan sentimen juga ya. Dan semua itu sudah kita berikan ya di news portal, market outlook kita juga berikan di market information. Jadi saya membawa nuansa yang berbeda teman-teman terhadap industri trading Indonesia ya, yang dimana kita juga memanfaatkan pola-pola pasar serta fundamental serta dan juga sentimen-sentimen pasar teman-teman. Jadi kita entry berdasarkan data teman-teman, tidak hanya entry asal-asalan ya. Itu pentingnya teman-teman kalau teman-teman trading ya. Teman-teman tidak hanya melihat dari segi teknikalnya, tetapi teman-teman juga lihat dari segi fundamentalnya. Jadi ketika teman-teman sudah tahu nih segi fundamentalnya ini mendukung posisi teman-teman kayak gini, kita sell kan ya. Jadi keluar pernyataan seperti tadi ya, Deutsche Bank melihat adanya potensi penurunan pada GBP dan Euro. Nah itu teman-teman tidak akan takut untuk sell ya. Yang penting apa, teman-teman tetap gunakan yang namanya stop loss ya. Karena kita tahu market manipulation itu atau harga yang memanipulasi itu bisa menghan atau menargetkan stop loss kita teman-teman ya. Alangkah baiknya kita gunakan yang namanya money management yang benar ya. Jadi trading itu ya, yang pertama itu adalah psikologis, yang kedua itu adalah money management ya, yang ketiga itu adalah setup, keempat itu adalah sentimen dan fundamental teman-teman. Jadi kalau empat-empatnya teman-teman punya, teman-teman trading kayak gini ya. Teman-teman pasti trading kayak gini karena ini bukan sekali dua kali ya saya berikan signal forex yang punya risk to reward bagus-bagus seperti ini ya, sudah sering teman-teman. Jadi kalau teman-teman trading menggunakan data, menggunakan sentimen, menggunakan setup yang baik dan benar, teman-teman juga gunakan money management juga, teman-teman psikologisnya bagus ya, teman-teman tradingnya kayak gini ya. Alasan sell kita tetap sama teman-teman ya. Yang pertama itu adalah pola bearish ya, dolarnya menguat, terus kita dapat sentimen juga ya.
Sentimen ini sangat powerful teman-teman. Jadi dia bisa menggerakkan harga pasar selain dari data dan perang, baik itu perang dagang maupun perang fisik ya teman-teman. Jadi kalau sentimen sudah mulai masuk ke dalam pasar ya, narasi-narasi di kalangan investor sudah mulai terbentuk, maka rata-rata harga itu akan merespon teman-teman ya. Jadi kita tahu ya, pasar ini menggambarkan fear dan greed dari manusia itu sendiri ya. Jadi kalau manusianya sedang ketakutan ya, atau manusia sedang optimis atau greed, ya itu harga akan merespon teman-teman. Jadi ya untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh tanya saya di Telegram atau di Instagram, atau teman-teman boleh komen di bawah ya. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. See you guys in the next video. Salam cuan semuanya. Peace.